insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kembali berjumpa kita di dalam pelajaran ilmu bacaan Al-Quran atau tajwid. Setelah kita mengenali tentang huruf-huruf hijaiyah, mengenali apa itu ilmu tajwid, mengetahui kesalahan di dalam membaca Al-Quran, serta syarat dan rukun di dalam membaca Al-Quran. Pertemuan kali ini kita akan mulai latihan membaca. Bacaan Al-Quran dimulai dengan ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian surah. Para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa cara kita di dalam membaca ta'awudz dan basmalah yang disambung dengan surah yang hendak kita baca di dalam ilmu tajwid atau ilmu baca Al-Quran itu memiliki 4 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama disebut dengan qat'ul jami'. Qat'ul jami' artinya adalah memangkas semuanya atau mewakafkan semuanya. Apa maksud daripada memangkas atau mewakafkan semuanya? Maknanya adalah kita membaca ta'awudz, kemudian kita wakaf. Kita membaca basmalah, kemudian kita wakaf. Kemudian kita membaca awal surah yang hendak kita baca. Mari kita lihat. Contohnya seperti ini. Kita membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita berhenti di sini. Kenapa? Qata'. Kita berhenti atau kita qata' atau kita waqaf. Kemudian kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kita juga berhenti lagi pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca surah yang hendak kita baca. Misalnya kita membaca Qul huwallahu ahad. Kita membaca awal daripada surat yang kita baca setelah basmalah. Pemirsa sekalian, inilah yang disebut dengan qat'ul jami'. Jadi waqaf pada ta'awudz, waqaf pada basmalah, kemudian dilanjutkan dengan awal surah. Inilah yang sering kali digunakan oleh para pembaca Al-Quran. Semua surat. Atau jika kita ingin membaca surah Al-Falaq, caranya juga sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Atau surah yang lain juga demikian caranya. Ini yang disebut dengan qat'ul jami'. Kemudian cara yang kedua adalah
qat'ul awal wa tsani wa waslu tsalits. Maknanya adalah memangkas bacaan yang pertama atau waqaf pada lafaz yang pertama, yaitu waqaf pada ta'awudz. Wa waslu tsani bitsalits. Kemudian menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua di sini maksudnya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalits atau yang ketiga di sini adalah awal daripada surah yang hendak kita baca. Jadi kita baca contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita wakaf di sini. Kemudian bismillah dengan awal surah kita baca dengan cara wasal atau bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini cara yang kedua. Begitupun ketika kita membaca surah yang lain. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat, ini cara yang kedua. Demikian pula ketika kita membaca surah-surah yang lain. Cara pertama seperti itu, cara kedua seperti baru saja yang kita contohkan. Cara yang ketiga adalah waslul awal wa tsani wa qat'u tsalits. Yaitu menyambung yang pertama dan yang kedua dan memangkas yang ketiga. Artinya adalah antara ta'awudz dan basmalah tersebut kita baca secara bersambung. Kemudian setelah basmalah sempurna kita waqaf pada basmalah. Kemudian kita membaca awal surah. Contoh, kita baca misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waqaf pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulai awal surah. Qul huwallahu ahad. Atau surah yang lain misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan seterusnya. Ini adalah cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat adalah disebut dengan waslul jami'. Apa itu waslul jami'? Yaitu menyambung semuanya. Ya. Ta'awudz, basmalah, kemudian awal surah kita sambung menjadi satu. Contohnya seperti ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau surah yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini cara menyambung antara ta'awudz
basmalah dan awal surah. Dengan catatan ini di awal bacaan kita ketika kita hendak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua pembahasan kita adalah tentang bagaimana cara menyambung dua surah. Ingat, ketika mengawali bacaan kita menggunakan dengan 4 cara, maka di dalam menyambung antara dua surah hanya dengan 3 cara saja. Cara yang pertama disebut dengan qat'ul jami'. Misalnya kita membaca seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini disebut dengan qat'ul jami'. Karena kita wakaf pada akhir surah, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca awal surah berikutnya. Ingat, ini adalah cara pertama ketika menyambung dua surah. Sekali lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini cara yang bisa kita lakukan pada poin yang pertama. Yang kedua, boleh kita membaca dengan qat'ul awal wa waslu tsani bitsalits. Kita wakaf pada akhir surat, kemudian lafaz basmalah kita sambung dengan awal surah berikutnya. Misalnya seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita wakaf di sini. Kemudian kita baca basmalah dengan awal surah dijadikan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah cara yang kedua. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian cara yang ketiga yang diperbolehkan cara menyambung dua surah adalah dengan waslul jami', yaitu menyambung semuanya, disambung semuanya. Ingat, ketika kita menyambung akhir daripada sebuah surah dengan lafaz basmalah, maka hukum tajwidnya pun harus kita terapkan. Nanti kita akan bertemu dengan tanwin yang bertemu dengan ba. Contohnya seperti ini, ya. Kita baca waslul jami'. Jadi disambung. Akhir surah disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan awal surah berikutnya. Contoh, di dalam membaca contoh ini, maka para pemirsa harus menyiapkan nafas yang panjang. Ya, kita baca. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Hukum tajwidnya kita gunakan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillah. Jadi bukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah.
Ini keliru. Kalau kita menyambung, tidak demikian caranya. Ini 3 cara yang diperbolehkan pada saat kita menyambung antara 2 surah. Ada cara keempat, namun ini tidak boleh dibaca. Apa itu? Yaitu menyambung basmalah dengan akhir surah, kemudian membaca awal surah. Tapi ini tidak boleh. Ya. Contohnya bagaimana? Seperti ini contoh. Misalkan seorang membaca وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Para ulama mengatakan karena jika ini dibaca, maka orang-orang awam akan menyangka bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada ayat terakhir yang dibaca. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ingat, di dalam menyambung 2 surah, kita hanya diperbolehkan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu qat'ul jami', diputus semuanya, waqaf pada akhir surat, bismillah, kemudian waqaf pada bismillah, kemudian membaca awal surah. Cara yang kedua, waqaf pada akhir surah, kemudian bismillah dan awal surah dibaca dengan bersambung. Cara yang ketiga, disambung semuanya, akhir surah, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Ingat, yang tidak boleh adalah menyambung Bismillahirrahmanirrahim dengan akhir surah. Kemudian, mengakhiri pembahasan ini, bagaimana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di tengah surah? Misalkan ketika hendak membaca ayat kursi, apakah kita cukup dengan ta'awudz ataukah kita dengan menggunakan basmalah? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum bahas itu perlu kita ketahui bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim di seluruh awal surah, di seluruh Al-Quran, hukumnya adalah dianjurkan. Ya. Membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Selain itu dianjurkan. Kecuali di dalam surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Maka sepakat para ulama tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali awal surah Baro'ah atau surah At-Taubah. Kemudian ketika seorang membaca di tengah surah, baik itu surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surah At-Taubah dan seterusnya sampai akhir Al-Quran, ketika membaca basmalah di tengah surah, maka Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa semua para pembaca Al-Quran dipersilahkan memilih apakah dia membaca basmalah ataukah tidak. Ini adalah madhab qiraah yang dianut oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Sehingga dengan pendapat ini, ketika kita hendak membaca ayat kursi, maka kita membaca boleh dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Namun Syekh Sayyid Lasim di dalam Taqribus Syatibiyah, beliau menjelaskan bahwa hendaknya ketika ayat-ayat yang diawali dengan lafaz Allah, hendaknya seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim setelah membaca ta'awudz. Alasan beliau adalah supaya sifat asy-syaitan yang ar-rajim tersebut tidak bersatu dengan lafaz
ya nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika satu ayat diawali dengan nama syaitan, maka hendaklah cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh, asyaitanu ya'idukumul faqra. Ketika baca itu cukup baca ta'awudz saja. Kenapa? Supaya nama Allah Ar-Rahim itu tidak bersambung dengan nama asyaitan. Para jemaah sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pembahasan tentang membaca basmalah baik di awal bacaan maupun ketika menyambung dua surah maupun bacaan basmalah di tengah ayat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.